Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan hadis ke-30 yang di mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang anak yang direkrut oleh penyihir agar dia bisa mewarisi ilmu sihirnya. Kita ulang sedikit kisahnya, bahwa Nabi SAW bercerita ada seorang penyihir yang sudah lanjut usia, dan ini terjadinya di masa lampau, di masa sebelum Nabi SAW. Kemudian penyihir ini dia bekerja pada seorang raja, lalu dia katakan kepada sang raja, sebentar lagi saya sudah lanjut usia, sebentar lagi saya akan meninggal dunia, maka tolong cari orang yang bisa mewarisi ilmu sihir saya. Maka didatangkanlah seorang anak kepada penyihir tersebut. Namun setiap kali anak ini ingin pergi ke rumah tukang sihir untuk mempelajari sihir, dia bertemu dengan seorang rahib. Kemudian dia tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh rahib tersebut, yakni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika dia anak muda ini dimarahi oleh sang penyihir karena dia datang terlambat sehingga tidak bisa belajar sihir, maka anak ini mengadu kepada sang rahib, apa yang harus saya lakukan? Maka kata sang rahib, apabila sang penyihir bertanya, kenapa engkau terlambat? Katakan bahwa keluargaku telah menahanku. Dan sebaliknya, kalau keluargamu bertanya, kenapa engkau terlambat? Maka katakan bahwa tukang sihir telah menahanku. Sehingga suatu hari sang pemuda bertemu dengan seekor hewan yang menghalangi jalan manusia. Kemudian dia mengatakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, apabila si penyihir ini, apabila si rahib ini kondisinya lebih baik daripada si penyihir, maka bunuhlah hewan ini. Kemudian dia lempar dengan batu, maka terbunuhlah hewan tadi. Nah, setelah itu sang anak pun ya dikenal di tengah-tengah manusia bisa menyembuhkan manusia. Ada orang yang sakit buta, ada orang yang sakit kulitnya, disembuhkan oleh sang anak dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian terdengarlah berita sang anak ini kepada seorang dari teman raja. Jadi raja memiliki seorang teman, temannya ini menderita penyakit buta. Lalu begitu dia mendengar ada seorang anak yang bisa menyembuhkan penyakit, dia berikan hadiah yang demikian banyak kepada sang anak agar sang anak ini bisa menyembuhkan penyakit butanya. Namun sang anak mengatakan, bukan saya yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak mau beriman, maka saya akan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit bapak. Kemudian teman dari raja ini pun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sang pemuda berdoa untuk kesembuhan bapak tadi, kemudian sembuhlah penyakitnya. Nah, ketika dia kembali kepada sang raja bertanya, siapa yang menyembuhkan penyakit matamu? Maka kemudian dia mengatakan, Robbi, Tuhanku yang telah menyembuhkan penyakitku. Maka sang raja yang selama ini dia menganggap dirinya sebagai Tuhan marah. Apakah engkau menganggap ada Tuhan selain aku? Kemudian sang raja pun menyiksa ya temannya ini, yang dulu adalah temannya, tapi karena temannya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau mengakui dia sebagai Tuhan, dia siksa temannya. Sampai kemudian temannya ini menceritakan tentang keadaan sang pemuda yang tadi tidak mendoakannya. Kemudian didatangkan sang pemuda, kemudian dia bertanya sang raja tentang apa yang diyakini oleh sang pemuda, ya, siapa yang mengajari dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia disiksa dan terucap ya, dia mengkabarkan tentang keberadaan sang rahib. Maka kemudian sang rahib pun didatangkan di hadapan sang raja, kemudian dia disiksa.
Disiksa agar mau meninggalkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Tapi karena dia tidak mau meninggalkan keimanannya, dia pun dibelah, ya, digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah tubuhnya. Demikian juga hal yang sama dilakukan kepada teman sang raja tadi. Dia dipaksa untuk kembali kepada agama yang sebelumnya. Namun dia tidak mau, akhirnya sama, disiksa dia. Digergaji sampai terbelah dua badannya. Lalu kemudian sang anak tadi dipanggil di hadapannya. Lalu dia menyuruh pasukannya. Sang raja menyuruh pasukannya, tolong kalian bawa anak ini ke atas gunung yang paling tinggi. Kemudian setelah kalian berada di atasnya, beri pilihan kepada sang anak. Kalau dia mau beriman kembali kepadaku, maka bawa dia pulang. Kalau dia tidak mau beriman, maka lemparkan dia dari atas bukit, dari atas gunung. Ternyata ketika sampai sang anak dan dibawa oleh pasukan sang raja ke atas bukit, ke atas gunung, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari gangguan mereka." Maka kemudian tiba-tiba gunungnya berguncang, lalu semua pasukan yang membawa anak tersebut malah jatuh. Sang anaknya selamat, dia kembali kepada sang raja. Sang raja kaget, ternyata sang anak kembali. "Mana pasukanku?" Ya, kata sang anak, "Allah telah melindungiku dari kejahatan pasukan." Kemudian tidak menyerah sang raja, dia tidak juga beriman, padahal dia melihat bagaimana bukti keimanan, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan sang pemuda. Dia kembali menyuruh pasukannya, dia berpesan kepada pasukannya, bawa pemuda ini ke tengah lautan. Kalau dia mau kembali kepada agamanya yang sebelumnya, maka selamatkan dia. Kalau tidak, maka lemparkan dia ke tengah lautan. Maka dibawalah pemuda tadi ke tengah lautan. Lalu dia kembali berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka." Kemudian tenggelamlah perahu tersebut. Semua pasukan sang raja tenggelam dan pemuda kembali dalam keadaan selamat. Maka dia kembali menghadap sang raja. Lalu dia mengatakan, "Apabila engkau memang ingin membunuhku, maka lakukanlah sebagaimana apa yang aku perintahkan." "Apa yang kau inginkan?" kata sang raja. "Kumpulkan semua rakyatmu di lapangan yang luas, kemudian biarkan aku disalib. Ya, nanti ketika engkau ingin memanahku di hadapan mereka, ya, ucapkanlah Bismillahi Rabbil Fulan, Bismillahi Rabbil Fulan, dengan menyebut nama Allah, Robnya pemuda ini, Robnya Gulam, ya, Robnya pemuda ini." Maka kemudian hal yang demikian diikuti oleh sang raja. Dia kumpulkan semua rakyatnya di lapangan yang demikian luas. Kemudian dia pun mengambil panah. Kemudian dilepaskanlah panah tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menembus pelipis sang pemuda, lalu meninggallah sang pemuda. Maka apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, semua rakyat yang berkumpul di lapangan tersebut menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh sang raja. Sang pemuda ternyata mengorbankan dirinya untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga semua rakyat beriman kepada Allah. Maka sang raja pun panik. Akhirnya dia menyuruh pasukannya untuk menggali parit yang demikian dalam. Kemudian dinyalakanlah api dalam parit tersebut, sehingga satu persatu rakyat disuruh untuk terjun. Apabila mereka tidak mau kembali kepada agama yang sebelumnya, tidak mau mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diceburkan dalam parit yang berisi api tadi. Namun mereka tetap mempertahankan keimanannya sampai ada seorang ibu yang masih memiliki seorang bayi, ya, tiba-tiba bayinya ketika dia ragu akan mempertahankan imannya atau tidak, maka sang bayi mengatakan kepada sang ibu, "Wahai sang ibu, hendaknya engkau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah wahai ibu, ya, di atas keimananmu." Maka kemudian sang ibu pun, ya, tetap mempertahankan keimanannya sampai kemudian mereka pun dilemparkan ke dalam parit tersebut. Ini kisah yang cukup panjang yang telah kita bacakan pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita akan coba untuk mengambil faedah demi faedah. Banyak sekali faedah dari kisah yang dituturkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, bahwa salah satu metode pengajaran itu adalah dengan bercerita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan suatu pelajaran kepada para sahabat, seringkali beliau bercerita.
Dan dulu pernah kita bahas kisah tentang pembunuh 99 nyawa. Masih ingat gak Pak? Pada bab tobat sebelum bab sabar ini. Ya, cerita yang ada pembunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat. Bertanya kepada sang rahib, apakah saya masih bisa bertobat? Kata sang rahib, enggak, dosamu sudah terlalu besar. Akhirnya dia membunuh sang rahib, lalu dia bertemu dengan seorang ulama, maka kata ulama tersebut, tidak ada yang menghalangimu dari tobat. Ya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang dituturkan oleh Nabi SAW. Kisah tentang 3 orang, ya, ada orang yang buta, belang, dan botak, ya, sudah juga kita ceritakan. Nah, sehingga kita kalau misalnya mendidik seseorang, ya, mendidik anak-anak kita misalnya, tidak apa-apa kita didik dengan cerita, ya, dengan cerita-cerita tentu yang cerita yang benar, ya, bukan cerita-cerita khayalan, ya. Nah, ya, ada penguasa pantai Ratu Selatan, Laut Selatan misalnya, oh jangan, ya, kita ceritakan kisah-kisah para sahabat, kisah para nabi, agar tumbuh keimanan di hati anak-anak kita. Jangan diceritakan dongeng-dongeng yang tidak benar, apalagi khurafat-khurafat. Tapi cerita yang benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah cerita yang benar. Ya, apa yang terjadi pada Bani Israel. Jadi ini faedah yang pertama, bahwa salah satu metode pendidikan, salah satu metode pengajaran adalah dengan bercerita. Apalagi di masa sekarang, di mana pembelajaran itu dilakukan secara online, tentu akan sangat membosankan. Kalau dikasih materi terus itu anak-anak akan bosan. Tapi coba kalau gurunya kreatif, ya, diselingi dengan cerita, maka anak-anak tidak akan merasa bosan. Di pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, bahwa orang-orang yang mencintai kebatilan akan mencari orang-orang yang bisa mewarisi kebatilan mereka. Tukang sihir tadi, ya, dia mencari siapa kira-kira yang bisa mewarisi sihirnya, mewarisi kejahatannya. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita, ya, orang-orang yang senang dengan kebaikan, para penyuruh kebaikan, para dai, ini juga berusaha bagaimana agar kebaikan yang sudah kita tanam ini ada yang mewarisi. Makanya kita kalau misalnya yang pangapunten mengurus masjid, ya, itu harus melibatkan anak-anak muda. Karena tidak selamanya kita ini akan mengurusi masjid ini. Pasti suatu saat kita akan yang pangapunten sakit atau meninggal dunia. Jadi kita harus ada penyerahan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda. Amat disayangkan kalau banyak pemuda kita sibuknya itu di luar masjid. Mereka sibuk dengan acara-acara maksiat. Coba kita tarik untuk bergabung di masjid, sehingga nanti ketika kita sudah tidak sanggup lagi mengurus masjid ini, sudah ada kader-kader yang bisa menggantikan. Ya, wong ahli batil saja itu mencari siapa yang bakal menggantikan kebatilan mereka. Maka orang-orang yang menyenangi kebenaran, ya, orang-orang yang suka dengan kebaikan, dia harus berpikir bagaimana agar kebaikan ini bisa, atau kebaikan ini ada yang mewarisi. Ya, demikian juga dai-dai, dia harus mengkader, dia harus punya murid. Kalau dia sudah lanjut usia, kalau dia sudah meninggal dunia, ada murid-muridnya yang menggantikan untuk berdakwah. Baik. Kemudian yang ketiga, banyak faedah yang ketiga, banyak di antara para remaja dan pemimpin-pemimpin yang kufur, yang tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka berkolaborasi dengan tukang sihir dan paranormal. Ini sudah menjadi kebiasaan, Pak. Ya, pemimpin-pemimpin yang tidak beriman, mereka punya backing paranormal untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dalam Al-Quran kita tahu bagaimana kisahnya Fir'aun. Fir'aun punya sekian banyak penyihir. Ya, demikian juga raja yang zalim ini, dia punya penyihir untuk menyokong kekuasaannya. Maka kalau ada orang, ya, ketika ingin dia menjadi bupati atau ingin apa, kemudian dia menghubungi paranormal, ini sudah menjadi sunatullah. Dari zaman dahulu memang sudah seperti itu. Bahkan ada di sebagian tempat itu kalau pemilihan kepala desa, yaitu yang bertanding itu adalah dukun-dukun mereka. Ya, siapa dukunnya yang paling kuat, ini yang bertanding. Ya, di depan tempat coblosan itu
dukun-dukunnya bakar kemenyan. Nah, ini sudah jadi sunatullah. Pemimpin-pemimpin yang tidak suka dengan Islam, pemimpin yang jauh dari Islam, mereka banyak berkolaborasi dengan tukang-tukang sihir dan paranormal. Ya, bahkan sekarang mau dibikin festival, Pak. Festival santet. Naudzubillah. Bagaimana mungkin di negara yang katanya mayoritas Islam ada festival ilmu sihir? Ya, belajar ilmu sihir semacam ini merupakan kekufuran. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Kemudian faedah yang keempat, disukainya untuk memberi pengajaran ilmu sejak kecil. Ya. Jadi jangan mengajarkan ilmu ini nunggu seorang itu sudah dewasa. Enggak. Justru ilmu itu hendaknya diajarkan sejak kecil. Sehingga ada kata pepatah, ya, mengajarkan ilmu di waktu kecil ini seperti mengukir di atas batu. Dia akan bertahan lama. Berbeda dengan mengajarkan ilmu kepada orang yang sudah tua. Ini seperti menulis di atas laut atau di atas aliran sungai. Nggak akan bersisa, hilang. Ya. Oleh karena itu diutamakan bagi kita, bagi para orang tua untuk memberikan pengajaran ilmu kepada anak-anak sejak kecil. Dan itu sesuai dengan kadar kemampuan nalar mereka. Ya, jadi jangan kemudian mereka sudah besar baru diajari mengaji. Enggak. Dari kecil itu dibiasakan. Ya, Iqra 1, Iqra 2, yang penting dia berusaha mengenalkan dia dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Dari kecil sudah kita kenalkan kepada Al-Quran. Jangan sampai nunggu dewasa. Kalau sudah dewasa, maka mungkin dia sudah sibuk dengan banyak kegiatan. Demikian juga mungkin ya konsentrasinya terpecah. Jadi kalau dia masih kecil, kita punya kesempatan yang besar untuk mengajarkan ilmu kepada sang anak. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, barakallahu fiikum. Hadis ini menunjukkan adanya karomah bagi para wali. Para wali ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ya, ini definisi wali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak merasa takut dan juga mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi ini adalah definisi wali. Jadi wali itu bukan orang yang punya keajaiban, enggak, semua orang yang beriman dan bertakwa itu para wali Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dengan sebuah karomah. Seperti yang terjadi pada anak ini. Apa karomah dari anak ini? Yaitu dia ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan karomah. Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, bahwa karomah itu bisa berulang-ulang terjadi pada seorang hamba. Anak ini banyak sekali karomahnya. Pertama, dia membunuh hewan tadi, hewan buas yang menghalangi jalan manusia. Ini karomahnya. Kemudian dia bisa menyembuhkan orang-orang dengan berbagai macam penyakit. Kemudian terulang lagi ketika teman duduk sang raja dalam keadaan buta, minta disembuhkan. Dia berdoa kepada Allah kemudian disembuhkan. Karomahnya senantiasa berulang. Ya. Ini menunjukkan bahwa karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba ini bisa berulang-ulang, bukan hanya sekali saja datangnya. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang ketujuh, bahwa hati manusia ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dari mana ini kita dapatkan? Dari kisah anak tadi. Awalnya dia keluar dari rumahnya tadi untuk apa, Pak? Untuk belajar sihir. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan hidayah kepada dirinya.
Ya, untuk apa? Untuk belajar kepada sang rahib. Setiap kali dia berjalan menuju rumah sang penyihir, ketemu dengan sang rahib, kemudian dia belajar agama atau belajar tauhid yang benar kepada sang rahib. Ya, jadi kita jangan ragu bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Betapa banyak, Pak, orang yang dulunya bahkan membenci Islam. Ya, membenci Islam, tidak suka dengan Islam, dia mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam, tapi malah jatuh cinta kepada Islam itu sendiri. Ya. Di Belanda itu ada seorang politisi namanya Geert Wilders. Dia benci sekali sama Islam. Nah, dia punya bawahan-bawahan di partainya itu. Dia punya partai yang sangat membenci Islam dan membenci imigran-imigran ya dari negara-negara Muslim. Nah, dia suruh anak buahnya, coba kamu belajar Islam biar bisa menjelek-jelekkan Islam. Maka ternyata apa yang terjadi? Ya, bawahannya ini mempelajari Islam, justru jatuh cinta kepada Islam, lalu menjadi seorang Muslim. Dan sebagian para sahabat pun ada yang seperti itu. Kita semua tahu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Awalnya dia ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya yang masyhur, ketika dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa kau ingin membunuh Muhammad? Coba lihat adikmu sudah masuk Islam." Ternyata dia dapati adiknya masuk Islam, lalu dia marah kepada adiknya, yakni Fatimah binti Khattab, dia tampar adiknya, lalu muncul rasa bersalah. Lalu kemudian Umar meminta dibacakan beberapa ayat Al-Quran, ya, atau ketika itu dia melihat ada lembaran-lembaran Al-Quran, lalu dia baca ayat-ayat tersebut, maka Allah kemudian memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Dia menemui Rasul SAW dan menyatakan keislamannya. Maka kita jangan ragu lagi bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sang anak yang tadi awalnya ingin belajar sihir, justru dia menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-8, bahwa seorang yang diberi karomah, dia tidak boleh membangga-banggakan karomahnya tersebut. Ini loh saya punya karomah dari Allah, tidak boleh. Ya, tapi hendaknya dia menyandarkan itu semua kepada Allah. Ini semua datangnya dari Allah, bukan karena saya. Saya nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, itu wali yang sesungguhnya. Ya, seorang wali itu pasti menghiasi dirinya dengan ketawaduan. Ya, ketika teman sang raja tadi meminta untuk disembuhkan, maka dia katakan apa? Saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang ke-9, bolehnya melakukan kebohongan bila dihadapkan pada kemudaratan yang besar. Ketika anak ini dia dipaksa untuk belajar sihir, padahal itu merupakan kekufuran, karena yang namanya sihir itu meminta bantuan syaitan, maka dia berbohong. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu gak datang lebih awal sehingga aku bisa mengajari sihir? Saya sudah ditahan oleh keluarga saya. Dia berbohong. Yang demikian diperbolehkan ketika ada kemaslahatan yang besar, atau dia menghadapi kemudaratan yang besar, maka dia berdusta untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian faedah yang ke-11, bahwa orang yang beriman pasti akan diberi ujian. Ini menjadi sunnatullah, bahwa orang yang beriman dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu itu hanya sekedar mengatakan saya beriman kemudian selesai? Tidak. Allah akan berikan ujian. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diberi ujian? Apakah kalian mengira, kalian mengatakan saya beriman, cukup? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Maka kemudian ketahuanlah siapa orang yang benar keimanannya dan siapa orang-orang yang cuma berdusta, mengatakan saya beriman namun sesungguhnya dia tidak beriman. Maka ini adalah ujian. Kita dapati ya, ujian bagi sang rahib, ujian bagi temannya sang raja, demikian juga ujian bagi sang pemuda, demikian juga ujian bagi rakyat yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian sebagai orang yang beriman, ketika ujian itu datang kepada kita, maka kita terima legowo. Kenapa? Karena ujian itu merupakan ya, karena musibah yang menimpa kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-13, bahwa ahlul iman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang melalui tunduknya makhluk Allah kepada mereka. Jadi terkadang bentuk karomahnya Allah itu dengan tunduknya makhluk-makhluk Allah kepada seorang hamba. Kita bisa melihat ada hewan yang besar, hewan buas yang demikian besar, cukup dilempari oleh sang pemuda, mati. Demikian juga ketika sang pemuda dibawa ke atas gunung, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan, maka gunung tadi tunduk. Ya, gunung tadi bergoncang dan menyebabkan pasukan sang raja semuanya terjatuh dari gunung, terlempar dari atas gunung, mati semua. Demikian juga ketika dia berada di atas lautan, dia berdoa kepada Allah, maka Allah tundukkan lautan kepadanya. Ya, lautan itu kemudian menenggelamkan semua pasukan sang raja, lalu menyelamatkan dirinya ke tepian. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena ini merupakan sebab kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat makhluk-makhluk Allah yang berada di bawah kekuasaannya ini tunduk kepada kita. Seperti apa yang terjadi pada anak muda tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-15, boleh bagi seseorang untuk menampakkan keimanan walaupun itu membahayakan dirinya, dan boleh juga baginya untuk menyembunyikan keimanan tersebut. Ya. Jadi kita ketika dihadapkan pada kemudaratan, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi kita untuk tetap memperlihatkan keimanan kita. Kemudian kita mati menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh pendeta tadi, oleh rahib tadi, demikian juga oleh teman sang raja. Mereka membiarkan diri mereka terbunuh. Ya. Bahkan sang anak juga seperti itu. Demikian juga semua rakyat. Ya, mereka memilih untuk terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, boleh juga bagi seseorang untuk menyembunyikan keimanannya, dia menampakkan kekufuran, tapi yang paling penting adalah hatinya tetap beriman kepada Allah. Jadi ketika dihadapkan pada kondisi yang genting seperti ini, ya, tinggalkan keimananmu, kalau tidak kamu mati. Maka seseorang, ya, dia diberi pilihan. Boleh bagi dia untuk tetap mempertahankan keimanannya secara terang-terangan walaupun itu mengakibatkan dia mati, dan boleh juga baginya untuk menyembunyikan keimanannya, tapi apa yang ada dalam hatinya, keimanannya tetap kokoh. Dia menunjukkan kekufuran, tapi di dalam hatinya tetap kokoh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ammar ibn Yasir. Ketika siksaan datang silih berganti kepada beliau, bahkan bapak dan ibunya sudah meninggal di hadapan beliau, maka kemudian Ammar bin Yasir menyebutkan kata-kata kufur.
agar kaum musyrikin menghentikan siksaan mereka. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Sehingga boleh bagi dia. Ada dua syaratnya. Ya, yang pertama, dia dalam keadaan dipaksa. Ya, kalau nggak dia menyebutkan itu, dia akan mendapatkan siksaan yang demikian dahsyat atau bahkan berujung pada kematian. Maka tidak mengapa dia menyebutkan kata-kata yang kufur. Kemudian syarat yang kedua, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tenang di atas keimanan. Bukan ridho dan condong pada kekufuran tersebut, tapi tetap kokoh di atas keimanan. Ya. Jadi bagi orang yang dalam keadaan terancam, boleh bagi dia untuk memilih dua kondisi, imma dia meninggal mati di atas keimanannya, atau dia menyembunyikan keimanannya dalam keadaan hatinya tetap kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-15, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa konflik antara penyeru kebenaran dengan musuh-musuh Allah ini pasti akan terus terjadi sepanjang masa. Ya, sepanjang zaman. Pasti ada konflik. Tidak mungkin kemudian keadaannya itu tenang tanpa ada konflik. Penyeru kebatilan bisa bersandingan dengan penyeru kebenaran, nggak mungkin. Bisa damai-damaian, nggak mungkin. Pasti ada konflik di antara mereka. Sudah menjadi sunnatullah. Ketika Nabi SAW, awalnya beliau dikenal sebagai sosok yang dicintai oleh semua manusia. Ya, Al-Amin, dijuluki sebagai orang yang sangat amanah. Tapi ketika beliau mulai menyeru manusia untuk meninggalkan berhala-berhala, ya, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka muncullah konflik. Semenjak beliau menyerukan kebenaran, muncul konflik, ya, di tengah-tengah penduduk Makkah. Oleh karena itu, ini merupakan sunnatullah bahwa penyeru kebenaran pasti akan mengalami pertentangan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi di sepanjang zaman. Kemudian faedah yang ke-16, bahwa kematian itu adalah keputusan Allah. Apabila Allah menghendaki itu terjadi, maka itu akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kematian itu tidak akan terjadi. Kita bisa melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh sang raja untuk membunuh sang pemuda. Ya, dibawa ke atas gunung agar kemudian dilemparkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tentara-tentara sang raja yang terjatuh. Adapun anak mudanya bisa kembali. Dibawa ke tengah samudra untuk ditenggelamkan. Tapi justru yang ditenggelamkan adalah pasukan sang raja. Sang anak kemudian kembali dengan selamat tanpa kekurangan sedikit apapun. Ya. Ini menunjukkan bahwa kematian itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apabila Allah belum menakdirkan seseorang itu untuk mati, maka dia pun tidak akan mati. Nah, kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ke-17, bahwa hendaknya seorang dai memanfaatkan kesempatan, selalu memanfaatkan kesempatan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ya, lihat bagaimana sang anak, dia untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, dia manfaatkan kesempatan. Karena sang raja ini begitu ingin membunuh dia, maka dia manfaatkan kesempatan ini. Kalau kamu memang ingin membunuh saya, coba kumpulkan semua rakyatmu. Tujuannya agar apa? Agar dia bisa mengajak semua rakyat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang dai, ketika dia melihat ada peluang untuk mengajak manusia kepada kebenaran, dia manfaatkan peluang tersebut. Jangan dibuang, jangan disia-siakan. Dia manfaatkan. Ya, misalnya ada orang, ya Ustadz, ini ada orang ingin membuka pengajian, datangi. Ini peluang untuk mengajak orang kepada kebenaran. Ya,
Ya, ini harusnya menjadi karakter seorang dai. Dia memanfaatkan peluang yang ada untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini adalah ya peluang pahala yang luar biasa. Kalau dia berhasil menunjukkan seseorang kepada kebenaran, ya, kepada amalan soleh, setiap kali orang itu melakukan amalan soleh, dia dapat pahala. Makanya seorang dai hendaknya selalu memanfaatkan kesempatan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Kemudian faedah yang ke-18, ini faedah yang cukup penting. Ya, terkadang walaupun kebenaran itu sudah demikian jelas, ada orang-orang yang kafir tetap ngotot dengan kekufuran mereka. Kurang apa lagi bukti yang dihadapkan kepada sang raja? Teman dekatnya sembuh penyakitnya. Ya. Kemudian dia sudah berulang kali berusaha untuk membunuh sang pemuda, tidak kunjung berhasil usahanya. Bahkan terjadi keajaiban-keajaiban. Tapi apakah ini membuat sang raja beriman? Tidak. Sehingga jangan kita kemudian merasa heran. Ada orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, kebenaran itu sudah jelas di mata mereka, namun dia tidak kunjung mau beriman. Di masa Nabi pernah, Pak, orang-orang Quraisy itu meminta agar ditunjukkan mukjizat. Maka Nabi menunjukkan mukjizat beliau dengan apa, Pak? Dengan terbelahnya bulan, Pak. Di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, bulan terbelah di masa beliau, dan itu dilihat oleh mata-mata kaum musyrikin. Tetap tidak mau beriman. Ya. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW ditanya oleh orang-orang Quraisy, dalam keadaan beliau sebelumnya tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi, coba engkau gambarkan bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Lalu Nabi mengkhabarkan tentang keadaan Baitul Maqdis. Dan itu persis seperti apa yang dilihat oleh orang-orang Quraisy yang pernah berangkat ke sana. Apa kemudian mereka beriman? Tidak, tetap dalam kekufurannya. Makanya Nabi SAW itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Ya, orang-orang Quraisy itu pernah menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu ingin agar kami beriman, coba Bukit Safa dan Marwah ini engkau ubah menjadi emas, maka kami mau beriman kepadamu. Ya, maka Nabi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah Bukit Safa dan Marwah menjadi emas. Lalu datanglah Jibril alaihissalam, kemudian mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Muhammad, apabila engkau menginginkan, maka Bukit Safa dan Marwah bisa Allah ubah dengan emas. Namun dengan satu syarat, dengan satu catatan. Kalau Bukit Safa dan Marwah ini sudah berubah menjadi emas, orang-orang ini tidak mau beriman kepadamu, maka mereka akan diberi azab yang pedih. Maka pilih, ya, diberi mukjizat tapi diancam dengan azab yang pedih, atau kami bukakan pintu hidayah bagi mereka. Maka Nabi SAW karena sayangnya kepada umatnya, beliau memilih opsi yang kedua. Biar gak ada mukjizat, yang penting tetap dibukakan pintu hidayah bagi mereka. Karena pilihan yang pertama beresiko. Bulan sudah terbelah, mereka tidak mau beriman. Bagaimana nanti kalau Bukit Safa dan Marwah? Bagaimana kalau Bukit Safa dan Marwah berubah menjadi emas? Mereka tetap tidak mau beriman. Semuanya akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Beliau kemudian memilih opsi yang kedua. Nah, kembali kepada faedah tadi, bahwa terkadang ada sebagian manusia walaupun diberi bukti kebenaran, dia tetap berada di atas kekufurannya. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ke-19, bahwa orang-orang kafir itu tega untuk membunuh manusia, bahkan membantai mereka untuk mempertahankan kenikmatan. Kita bisa dapati sejarah pembantaian kepada kaum muslimin itu panjang sekali sejarahnya. Ya, mereka melakukan kekejaman yang luar biasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Lihatlah sang raja ini, dia tega untuk membunuh rakyatnya sendiri. Digali parit, kemudian diperintahkan untuk dilemparkan ke parit tersebut kalau mereka tidak mau beriman. Kejam sekali. Dan kita bisa lihat orang-orang yang berlaku yang sama dengan kaum muslimin.
Dulu Pak, yang kita tahu, mungkin kalau dibandingkan kejahatan penjajah Belanda di Indonesia, ya, Belanda itu kejam sama kita. Tapi kalau orang Perancis Pak, terhadap negara jajahannya itu lebih kejam lagi. Mereka kalau ada orang yang memberontak, ya, itu mereka lemparkan dari atas bukit, sama seperti apa yang dilakukan oleh raja yang zalim ini. Kalau ada mujahidin, orang yang angkat senjata memberontak kepada penjajah Perancis, mereka akan bawa, ya, pemberontak ini ke atas gunung yang paling tinggi di Aljazair, kemudian dilemparkan dari atas gunung tersebut. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata keluarga dari para mujahidin ini, mereka masih bisa mengambil mayat-mayatnya tadi. Jenazahnya diambil di kaki bukit, kemudian dimakamkan secara layak. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Prancis? Ya, ini kejadiannya terjadi tahun 60-an. Jadi Aljazair itu agak terlambat dia merdekanya, tahun 60-an. Waktu itu sudah ada helikopter, Pak. Apa yang mereka lakukan? Para mujahidin ini, Pak, kakinya disemen di dalam ember. Jadi kakinya dicelupkan dalam ember, kemudian dibawa dengan helikopter, dibawa ke tengah lautan, lalu dicemplungkan ke tengah lautan. Sehingga ketika laut di sekitar Aljazair itu diselami, banyak sekali kerangka-kerangka tengkorak dalam keadaan kakinya, tulangnya itu berada dalam cairan semen, Pak, dalam lapisan semen. Begitu bagaimana cara mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jadi jangan kaget, dari dahulu mereka sering melakukan kekejaman. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, bahwa terkadang Allah memberikan kejutan kepada orang-orang yang zalim dengan menampakkan kekuasaannya. Sang raja tadi tidak menyangka bahwa rakyatnya ternyata semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam seketika, ya, karena usaha sang pemuda, tiba-tiba semua rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti bahwa kadang Allah menampakkan kekuasaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini beberapa faedah dari hadis kisah antara penyihir, anak muda dan raja. Ada tanya jawab, Afan? Enggak. Ya, mungkin setelah adzan nanti kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab, kemudian kita tunaikan sholat isya. Wallahu taala a'lam bishawab.